Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da hatta yaumil qiyamah. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Hadirin jemaah Masjid Hidayatullah, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah diterpa berbagai masalah. Salah satu masalahnya itu adalah masalah yang sangat besar. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh. Ketika itu orang-orang munafik memang menyebarkan haditsul ifki. Haditsul ifki itu adalah berita kebohongan secara masif. Kemudian sehingga banyak orang yang ikut-ikutan untuk memviralkan berita tersebut di khalayak yang ramai di tengah-tengah masyarakat Madinah. Salah satunya yaitu Mistah. Mistah ini adalah kerabat dekatnya Aisyah yang sering dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidak lama kemudian wahyu turun membebaskan Aisyah dari tuduhan itu. Abu Bakar merasa sangat bahagia karena putrinya dibela langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Bakar waktu itu masih menyimpan rasa kecewa, kemudian masih menyimpan rasa dendam kepada Mistah. Karena Mistah waktu itu termasuk pelaku yang memviralkan tentang berita bohongnya Aisyah bahwa Aisyah telah selingkuh. Maka ketika Abu Bakar bersikap seperti itu, Allah menegur Abu Bakar lewat Al-Quran. Allah berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfah ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, dan janganlah orang-orang di antara kalian yang mempunyai kelebihan dan kelapangan bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabat mereka, orang-orang miskin, kemudian orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka saling memaafkan, kemudian berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampuni? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat An-Nur ayat 22. Kemudian kita dapat mengambil kesimpulan dari ayat tentang teguran Allah kepada Abu Bakar ini. Yang pertama adalah perintah memaafkan. Perintah memaafkan kesalahan sesama di dalam Al-Quran. Kita ambil dalam contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah menyakiti orang lain secara sengaja ataupun tidak sengaja. Begitu pula sebaliknya, boleh jadi seseorang membuat kita merasa jengkel ataupun merasa kesal. Kata-kata yang diucapkan serta tindak tanduk yang dilakukan mungkin telah merusak kenyamanan hati kita. Kemudian dalam kondisi seperti ini, Islam mengajarkan umatnya agar menjadi pribadi yang pemaaf. Kemudian perintah untuk memaafkan sesama mukmin ini tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 99. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, Allah berfirman, jadilah pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, dan menyuruhlah kalian kepada perbuatan yang baik. Wa a'rid 'anil jahilin, jangan pedulikan orang-orang yang memang bodoh. Kemudian kita ambil salah satu konklusi dari ayat tersebut, kata khudil afwa. Nah, kemudian di sini kata khud bermakna yaitu memperoleh sesuatu untuk dimanfaatkan. Dalam kata ini terkandung arti memilih dari sekian banyak pilihan.
Artinya Allah memerintahkan manusia melalui kata khud untuk memilih apakah kita akan memaafkan atau tidak memaafkan. Seperti itu. Maka di sini dikatakan bahwa maaf yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah sekedar lisan, tetapi sepenuh hati, dengan hati kemudian dengan lisan. Kata al-afu, khudil afwa. Nah, kata al-afu di sini atau maaf diambil dari kata-kata yang terdiri dari huruf ain, fa, dan wawu. Akar ini memiliki dua kemungkinan makna, yaitu meninggalkan sesuatu kemudian memintanya. Dan dari sini kita dapat memahami bahwa seseorang yang telah memaafkan kesalahan orang lain berarti ia benar-benar meninggalkan, benar-benar menghapus kesalahan tersebut, tidak mengungkit-ungkit kembali, seperti itu. Kemudian dalam kitab Al-Mawsu'ah min Akhlaqir Rasul, Syekh Mahmud Bil Misni berkata bahwa saling memaafkan itu mungkin adalah pintu terbesar menuju terciptanya rasa saling mencintai antara sesama manusia. Jika orang lain mencerca kita ataupun meledek kita, mengejek kita, sebaiknya kita membalasnya dengan memberi maaf dari perkataan yang baik, hindari perkataan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha." Dan balasan perbuatan adalah perbuatan yang setimpal pula. Kemudian dari ayat di atas itu dapat kita simpulkan lagi bahwa memaafkan adalah ciri-ciri orang yang soleh. Demikianlah Al-Quran memang memberi petunjuk meskipun seseorang tidak sengaja ataupun telah sengaja menzolimi atau menyakiti orang lain, baik dengan lisan, perkataan maupun perbuatan. Tapi ketika ada orang yang berbuat zolim kepada kita, kita sebaiknya membalas dengan kebaikan. Kemudian seperti di dalam firman Allah, walaman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur, kata Allah. Tetapi barang siapa bersabar kemudian memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Quran Asy-Syu'ara ayat 43. Kemudian kita dapat mengambil kesimpulan di bulan Ramadan ini yang penuh berkah ini, marilah kita memasuki bulan Ramadan dengan hati yang sesuci-sucinya, hati yang jauh dari iri, hati yang jauh dari rasa tercela, hasad, dengki. Kemudian hati yang jauh dari sifat tercela, sering mencela orang, kemudian meledek orang. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat tercela dan sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah berfirman, orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, kemudian orang-orang yang menahan amarahnya, kemudian yang memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Inti dari memaafkan ini adalah memperbaiki hubungan, silaturahminya diperbaiki. Al-mu'min, kata Rasul, al-mu'min ya'laf wa yu'laf, kata Rasul ya. Seseorang mukmin itu mau menjalin hubungan baik dengan sesama. Tidak ada kebaikan bagi yang tidak mau memperbaiki hubungan. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Namun di sini titik beratnya mungkin kita masih merasa berat untuk memaafkan orang karena mungkin ada sesuatu kesalahan yang kita semua tidak bisa tolerir ataupun dan lain sebagainya. Maka dari itu latihlah diri kita, kemudian hati kita untuk selalu bisa memaafkan kesalahan orang, terlebih-lebih ketika kita memasuki bulan Ramadan agar pahalanya lebih sempurna dan kamil. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Insyaallah salat tarawih kali ini akan dilaksanakan dengan 4 rakaat tarawih, 4 rakaat tarawih, kemudian dilanjut dengan 3 rakaat witir. Dan apabila ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh imam, diingatkan dengan kalimat subhanallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.